Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat. Kembali lagi bersama saya dengan Irwin Sutrisno Sugeng di channel Lapak Dosen. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-13 mata kuliah perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Nah, ini kita akan membahas mengenai strategi bauran pemasaran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan marketing mix strategy gitu ya. Nah, ini pembahasannya tuh lebih detailnya kepada pertama tuh definisi marketing mix atau definisi dari bauran pemasaran, kemudian juga untuk faktor internal dan eksternal dari marketing mix, kemudian juga elemen dari marketing mix yang terdiri dari mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, ada itu 4P, product, price, promotion, dan place, dan juga ada tambahannya lagi yang 3P, nanti akan dijelaskan lebih detail. Kemudian juga pentingnya marketing mix strategi, kemudian juga strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan juga strategi promosi. Oke, ini saya langsung saja share screen sebentar. Sebentar, ini kan saya share sini sudah terlihat ya di layar teman-teman. Oke, strategi bauran pemasaran atau marketing mix strategi. Oke, jadi pemasaran itu jadi merupakan salah satu unsur yang penting ya bagi perusahaan. Ya kan yang pertama perlu diperhatikan. Jadi pemasaran itu nggak hanya sekedar sales atau jualan tok, tapi juga lebih dari itu ya juga apa? Bagaimana kita menyusun strategi, bagaimana kita melakukan segmentasi seperti sudah dijelaskan sebelumnya, segmentasi, kemudian positioning produk seperti apa, apakah apa yang membedakan produk kita dibanding produk-produk pesaingnya, gitu kan? Kapan kita bisa masuk ke pasar, gitu kan? Waktu yang tepat, itu kan. Kemudian juga bagaimana kita menyajikan produk kita, melakukan packaging, gitu kan ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengkomunikasikan produk kita kepada konsumen, ya kan? Nah, berarti kan pada promosi. Kemudian juga bagaimana kita bisa menentukan tempat yang cocok atau tepat gitu ya. Misalnya kita ingin membuka outlet atau membuka restoran atau misalnya mau buka cabang ya kan, jadi ada hal seperti itu gitu loh. Nah, ini proses pemasaran juga ini jadi melalui proses pemasaran tujuan produk dari perusahaan itu ya supaya sampai kepada konsumen gitu kan. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dibutuhkan strategi yang khusus untuk menjalankan kegiatan marketing, dan juga kita harus bisa memastikan perusahaan itu ya bisa mendapatkan profit gitu kan, profit sesuai yang sudah dia ditargetkan sebelumnya gitu kan. Jadi ya dari setelah dikurangi dari revenue, setelah dikurangin operating cost berapa, kita akan dapatkan profit, atau kira-kira sesuai nggak sih dengan ekspektasi dari pihak perusahaan, pihak manajemen gitu kan ya. Nah, jadi strategi marketing di sini ya dinilai bisa membantu perusahaan dalam memperoleh atau dalam untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum gitu ya. Oke, sekarang kita lihat apa sih itu marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, ini kalau menurut Philip Kotler dan Armstrong dalam bukunya itu dijelaskan bahwa marketing mix ini merupakan perangkat alat pemasaran yang sifatnya taktis yang dapat dikendalikan. Nanti di antaranya itu adalah jadi ada 4P tadi, jadi produk, gitu kan ya, price, harga, kemudian juga promosi, dan juga distribusi atau place-nya. Dan keempat ini dipadukan oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan respon pasar yang diinginkan. Jadi ya, jadi kita mulai dari produknya jadi ada beberapa atribut-atribut yang saya jelaskan lebih detail. Ya misalnya dari packagingnya, dari warnanya, gitu kan ya. Kemudian juga ya dari yang mungkin dari logonya, gitu kan ya, dari brandnya. Nah, kemudian juga harga. Kira-kira misalnya dari harga, mungkin kalau kalian beli laptop atau beli kendaraan roda dua, roda empat, berarti kan itu termasuk misalnya ada tata cara pembayarannya, bagaimana membayar DP-nya, kan gitu. Kemudian promosi ya misalnya ya promosi di mana, promosi di media cetak, atau mungkin promosi di media elektronik, TV, dengan atau mungkin promosi yang menggunakan digital media kan gitu ya. Dan juga place, jadi bagaimana kita bisa
bisa menempatkan supaya produk ini mudah dijangkau oleh konsumen, kan seperti itu. Nah, kalau menurut Daimesta dan Irwan ini, marketing mix merupakan variabel yang digunakan oleh perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan keinginan konsumen, gitu kan ya. Oke, next, kita cepat aja. Menurut Pak Sofyan Ansauri, marketing mix ini merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Variabel mana yang dapat dikendalikan oleh pemasaran untuk mempengaruhi reaksi dari para pembeli atau konsumen. Kurang lebih mirip-mirip sama lah. Ini juga sama dari Bukhari Alma. Marketing mix merupakan strategi yang mengkombinasikan kegiatan-kegiatan marketing, jadi marketing activities-nya, supaya dapat terciptanya kombinasi yang maksimal, sehingga akan muncul hasil yang paling memuaskan. Hasil ini pastinya ya revenue, gitu kan ya, keuntungan. Nah, seperti itu. Faktor-faktor eksternal, kita mulai dari faktor-faktor yang menentukan marketing mix itu mulai dari faktor internal. Apa itu faktor internalnya? Ya misalnya sifat dari produknya, kemudian juga tahapan produknya. Kalau kalian pernah belajar dari product life cycle, siklus hidup produknya, ya kan? Jadi apakah pada masih tahap baru launching gitu kan? Tahap baru launching pasti kan butuh waktu ya, dan juga pasti dibutuhkan effort yang jauh lebih besar kan, dibandingkan misalnya produk yang sudah masuk dalam tahap mature gitu kan ya. Nah, jadi kita mesti ngeliatin tahapnya dari mana nih, di tahap baru lahir, atau mungkin tahapnya growth, pertumbuhan, atau mungkin tahapnya di mature, atau mungkin tahapnya di tahap yang the decline gitu loh. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah mengenai financial backup-nya, ketersediaan dana itu bagaimana gitu kan ya. Kuat nggak nih financial backup-nya untuk menghadapi untuk menghadapi gempuran-gempuran dari kompetitor gitu kan. Kita mesti nyiapin dana promosi yang besar gitu kan ya. Nah, kemudian balik lagi kepada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaannya seperti apa? Sejalan nggak sih dengan strategi marketing yang sudah ditetapkan kan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk faktor eksternal itu berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di luar organisasi. Misalnya apa? Tingkat persaingan, ya kan? Nah, ini misalnya di industri yang digeluti oleh organisasi ini, seberapa besar tingkat persaingan, berapa banyak kompetitor yang bermain di pasar yang sama gitu kan ya, dan seberapa sengitnya pertempuran di pasar gitu kan ya. Misalnya yang A yang misalnya menawarkan buy one get one, yang B misalnya menawarkan ya beli satu dapat ini dari sekian banyak, bahkan juga mungkin kalau ada lagi misalnya yang kompetitor yang lain lagi yang mengatakan bahwa ya udah misalnya bayar suka-suka, nah seperti itu kan gitu. Lalu yang kedua adalah mengenai efisiensi saluran. Jadi jalur distribusi kita ini bagaimana, efisien nggak, bengkak nggak itu biaya distribusinya kan gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan juga gitu. Misalnya kalau kita untuk pengiriman ke wilayah Indonesia Timur ini bagaimana nih gitu kan. Nah, distributornya siapa gitu kan. Nanti yang perlu diperhatikan kan, jangan sampai nanti harga yang dijual di wilayah Indonesia bagian timur itu jauh lebih mahal dibandingkan produk-produk yang dijual di wilayah lainnya, kan harga harus seragam gitu kan. Nah, kemudian juga kita harus mengetahui juga perilaku membeli konsumen. Nah, ini yang sifatnya selalu berubah gitu kan. Nah, ini yang perlu yang dimana perusahaan itu atau organisasi ini harus bisa beradaptasi, harus bisa mengikuti pasar gitu loh, harus mengikuti perilaku konsumen gitu loh. Ya kan, ya, apalagi misalnya dengan seperti saya sudah jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, ya kan seperti kita tahu ya dengan adanya pandemi gitu kan ya, dan kemudian juga ya dengan adanya perubahan perkembangan teknologi, dan juga sudah semakin banyaknya kaum milenial yang masuk gitu kan. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan disrupsi yang makanya disebut dengan 3D, disrupsi teknologi, ya kan, kemudian disrupsi milenial, dan juga disrupsi pandemi COVID-19 kan. Ini pasti akan berpengaruh sangat signifikan terhadap perilaku membeli dari konsumen gitu kan. Yang tadinya mungkin kalau konsumen biasanya mungkin dia
prefer untuk misalnya pergi keluar, misalnya untuk apa, ya misalnya pergi keluar ya pasti kan cari makan gitu kan. Tapi mungkin sekarang ya orang sudah mulai berpikir, apa, 2 kali bahkan gitu kan ya. Perlu nggak sih pergi keluar gitu kan? Kenapa juga misalnya kita misalnya kalau perlu makan makan makanan enak, kenapa nggak kita coba pesan dan kita bawa pulang saja, atau mungkin pesan lewat aplikasi online, dan itu kan jauh lebih mudah kan seperti itu, tanpa kita harus beranjak keluar dari rumah gitu kan ya. Lalu yang terakhir, yang keempat itu adalah kontrol dari sisi pemerintah. Nah ini kan misalnya dari peraturan pemerintah, misalnya mengenai pajak gitu kan, misalnya pajak pertambahan nilai atau mungkin pajak apa service tax, gitu, pajak biaya yang pastinya persentasenya akan jauh lebih besar dibandingkan pajak pertambahan nilai kan gitu ya. Misalnya pajak service atau service tax ini 20% kan gitu ya. Nah ini seperti itu gitu loh. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga, karena 4 hal ini, mulai dari tingkat persaingan, efisiensi saluran, perilaku daripada konsumen itu sendiri, dan juga kontrol pemerintah, itu merupakan hal-hal yang sifatnya di luar dari kontrolnya organisasi atau kontrolnya perusahaan gitu kan ya. Nah ini yang perlu, ya ini yang gimana konsumen apa perusahaan itu perlu ya, harus bisa mengikuti perkembangan gitu kan ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau yang mau masuk silakan. Sorry. Oke, kita masuk kepada elemen marketing mix ya. Elemen marketing mix itu ada 4 P ya, ada 4, bahkan di beberapa buku juga langsung menjelaskan ada 7 gitu kan. Jadi yang saya jelaskan satu persatu ya. Jadi 4 P yang pertama itu adalah product, price, place, dan promotion. Nah sementara karena misalkan karena perusahaan sudah banyak perusahaan bergerak di bidang jasa, maka ditambahkan dengan 3 P lainnya, itu adalah people, orang-orangnya, physical evidence, bukti fisiknya gitu kan ya, dan juga proses gitu kan ya. Jadi marketing mix sudah berkembang, nggak hanya sekedar 4P, tapi sudah menjadi 7P. Apa 7P? Nanti saya kasih jelaskan lebih detail. Oke, kita lihat dulu apa namanya yang 4P yang pertama gitu ya. Sorry. Oke, kita lihat dulu yang P yang pertama, produk. Produk itu bisa sifatnya tangible, berwujud, ataupun juga intangible. Misalnya kalau service, gitu kan, itu merupakan sifatnya kan intangible gitu kan ya. Nah, jadi ini produk yang ditawarkan ini ya tujuannya apa, supaya merupakan produk ini sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan juga keinginan daripada konsumen gitu kan ya. Jadi memenuhi kebutuhan dan keinginan, jadi ada needs and wants gitu kan ya. Nah, terkadang kan misalkan kalau kebutuhan itu kan sifatnya terbatas gitu. Misalnya ya saya membeli apa yang saya butuhkan saja. Misalnya ya misalkan kalau ada seorang konsumen yang mereka berpikir bahwa yaudah saya menggunakan roda 2 pun juga sudah lebih dari cukup gitu kan ya. Walaupun soalnya roda 2 dia beli baru, walaupun juga di rumahnya ada kendaraan roda 4, itu kendaraannya dia beli bekas gitu. Buat saya sudah lebih dari cukup gitu kan ya. Tapi kalau misalkan mengikuti keinginan, ya pastinya ya dia akan mencoba membeli kendaraan yang baru kan gitu ya, membeli kendaraan yang baru. Kalau perlu ya dia, ya misalnya dia kredit gitu, mulai dari bayar DP-nya, kemudian dia bayar DP-nya, kemudian bayar cicilan setiap bulannya kan gitu ya. Yang which is pasti akan jauh lebih tinggi kan dibandingkan kalau dia hanya sekedar kredit motor kan gitu ya. Ya kan yang pasti apa? Karena kalau keinginan itu ya sifatnya itu kan sesuai dengan lifestyle kan gitu ya. Tapi kalau kebutuhan ya sesuai dengan ya udah saya pakai kendaraan roda 2 untuk ke kantor sudah cukup. Saya pakai kendaraan roda 2 misalnya untuk bepergian sendiri sudah lebih dari cukup walaupun jaraknya jauh kan. Tapi misalkan kalau saya bersama keluarga ya saya menggunakan mobil bekas saya gitu kan, itu juga sudah lebih dari cukup kan. Yang penting perawatannya. Nah, dia berpikir mengenai membeli apa yang dibutuhkan gitu. Kalau dia merasa, aduh kayaknya kalau saya perlu mobil baru kan gitu ya.
Toh juga misalkan kalau mobil baru kan juga kalau di jalanan ya sama-sama kena macet, sama-sama di lampu merah, sama-sama berhenti. Kenapa saya harus beli mobil yang baru kan gitu ya? Yang penting mobil yang lama ini saya rawat saja kan gitu. Toh juga spare partnya masih tersedia banyak di bengkel kan, banyak seperti orang yang berpikir seperti itu sekarang gitu kan. Oke, kemudian marketing mix product mix ini merupakan rangkaian produk yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Jadi bauran produk ini meliputi dari fiturnya, fitur-fitur produknya, brandnya, kemudian produk-produk variasinya. Misalnya kalau tadi kendaraan itu misalnya roda 4 itu tadi ya ada yang manual, ada yang matic gitu kan ya. Kemudian juga misalnya apa? Ada yang misalnya yang sifatnya misalnya kalau misalnya kayak Mitsubishi Expander, misalnya ada Mitsubishi Expander yang standar, ada Mitsubishi Expander yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yang lebih mahal lagi, misalnya apa Expander Cross gitu kan ya. Itu merupakan variasi-variasi produk gitu loh. Ya mulai dari kualitasnya juga, kemudian jasa yang ditawarkan, misalnya apa after sales service-nya kan gitu ya, packaging-nya gitu kan ya, kemudian juga pengembalian yang misalnya kalau misalnya terjadi manufacture defect gitu atau kegagalan atau kesalahan dari pabriknya itu kan seperti itu. Itu merupakan bagian daripada product mix-nya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah ini laptop saya ada price. Jadi price ini jadi merupakan value, nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk gitu atau memiliki suatu produk ataupun jasa gitu kan ya. Ini bauran daripada harga ini atau price mix ini liputi misalnya metode penetapan harganya gitu kan ya, kemudian juga benefit yang diberikan gitu kan ya. Misalkan kalau saya beli kendaraan roda 4 yang baru, ini benefitnya apa, kemudian diskonnya berapa, misalnya diskonnya itu diskon misalnya untuk potongan misalnya untuk cicilan pertama, kemudian juga misalnya apa periode pembayarannya bagaimana gitu kan ya. Misalnya dari DP, misalnya kalau misalnya DP sekian, nanti pembayarannya bagaimana selama berapa lama kan gitu ya. Nah, itu merupakan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bauran harga gitu. Oke, yang ketiga ini adalah kita bicara mengenai kecepatan promotion. Maaf. Promosi ini merupakan upaya untuk memberitahukan atau menginformasikan atau menawarkan produk dan jasa yang kita tawarkan kepada konsumen dengan tujuannya apa? Supaya menarik calon konsumen untuk membeli atau untuk mengkonsumsinya kan gitu ya. Ya paling nggak kita mendapatkan kita bisa mendapatkan attention dari calon konsumen kan gitu ya. Nah, misalnya bauran promosi ini meliputi dari ya advertising gitu kan ya, kemudian juga ya personal selling, penjualan secara personal gitu kan ya. Publikasinya, kemudian PR-nya, public relations gitu kan ya, kemudian juga promosi penjualannya, mungkin misalnya promosi penjualan yang ada di misalnya minimarket gitu kan ya, misalnya dengan menggunakan SPG. Kalau kalian pernah lihat misalkan seperti kayak rokok itu kan dia gencar kan dia promosinya kan menawarkan produk-produknya kan kepada calon konsumennya kan, misalnya dia datang misalnya kalau misalnya kalian pernah lihat di Sumarekon Mall Bekasi itu kan yang di tengahnya itu kan di bagian stage-nya itu kan banyak tuh sering kan ditawarin sering ada SPG-nya menawarkan produk rokok tertentu kan gitu ya. Itu merupakan bagian dari sales promosi penjualan gitu kan ya. Kemudian juga direct marketing gitu. Jadi pemasaran langsung. Jadi ya Jameson dengan menggunakan tenaga salesnya gitu kan, aja langsung direct marketingnya gitu. Oke. Lalu yang keempat itu adalah kita bicara mengenai place, mengenai distribusinya. Sorry. Oke, kita bicara mengenai promosi. Sorry kelewatan. Oke, kalau bicara mengenai promosi kita itu terkait dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen kepada konsumen gitu kan. Jadi
Keuntungan perusahaannya ditentukan pada kecepatan dalam menyerahkan barang kepada pihak konsumen gitu kan. Jadi semakin cepat produk itu mencapai titik penjualan, semakin besar kemungkinannya untuk bisa memuaskan konsumen dan meningkatkan loyalitas terhadap merek. Ya contohnya misalkan seperti brand air minum dalam kemasan salah seperti Aqua kan. Aqua itu kan kalau kalian cari di manapun juga pasti ada kan, di warung sebelah rumah pasti ada kan gitu, di Indomaret, Alfamart ya kan, sampai kepada misalnya supermarket yang besar misalnya seperti apa Transmart gitu kan ya. Jadi kalian cari Aqua pasti ada. Kemudian kalian keluar kota pun juga mencari Aqua gitu kan ya, di warung di luar kota misalnya. Bahkan keluar Jawa pun juga kalian cari Aqua juga pasti ada. Jadi kita bicara ini adalah mengenai bagaimana produknya itu dapat terdistribusi dengan merata gitu loh. Ya misalkan kalau memang kalau daerah pemasaran di wilayah Indonesia ya pasti ya produk Aqua ini harus tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia gitu kan, dengan harga yang beragam gitu kan, besar dengan harga yang kurang lebih sama gitu loh. Kecuali misalkan kalian beli Aquanya di restoran yang ada di hotel ya pasti ya harganya akan berbeda kalau misalkan kalian beli Aqua yang ada di warung gitu, di warung samping rumah, walaupun mungkin kemasannya sama gitu kan ya. Ukurannya sama gitu. Makanya kenapa misalkan kalau kalian selalu datang ke restorannya yang high class, mungkin yang di mana di hotel, itu dia Aquanya dikemas dalam kemasan botol beling gitu kan, itu terlihat eksklusif dan harganya juga pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan harga Aqua yang dalam kemasan botol plastik kan gitu ya. Nah, yang seperti itu. Jadi yang intinya adalah bagaimana produsen Aqua ini berusaha untuk bisa meningkatkan loyalitas konsumen gitu. Apalagi Aqua ini kan sebagai pionirnya kan, perintis untuk air minum dalam kemasan botol. Apalagi pada saat itu kan di awalnya itu ya, ngapain saya mesti beli air putih gitu kan dalam kemasan. Apalagi ini misalnya pada saat itu harganya masih lebih mahal dibandingkan harga bensin 1 liternya kan gitu ya. Tapi sekarang kita lihat kan Aqua itu kan air minum dalam kemasan ini kan udah pasti dicari kan. Kalau kalian nyari air mineral ya pasti kalian akan mencarinya brandnya Aqua, walaupun dikasihnya brand lain ya tetap ya kan, tapi Aqua sudah menjadi brand yang sifatnya generik kan gitu ya. Nah ini faktor place ini merupakan hal yang penting dalam memastikan daya saing produk di pasar gitu. Apalagi misalkan kalau kalian berkompetisi dengan brand-brand lainnya, ini ya faktor distribusi ini merupakan faktor yang sangat penting kan. Bagaimana supaya caranya produk saya itu bisa nyampe ke tangan konsumen, ya kan? Apalagi misalkan kalau kalian lihat misalnya kayak di pasar di mana dalam industri mie instan gitu ya. Kan itu juga cukup sengit kan persaingannya ya, ada Indomie, kemudian juga ada mie sedap, kemudian ada super mie kan gitu ya, kemudian juga ada lagi yang lain lagi istilah Lemonilo. Walaupun misalkan kalian mungkin belum pernah ngelihat, jarang-jarang lihat atau mungkin belum pernah melihat iklan dari Lemonilo ya kan, mungkin kalian lebih sering melihat iklan super mie kan, super mie yang hijau itu yang iklannya bintang iklannya Dani Ramananta ya kalau nggak salah, mungkin lebih sering lihat itu kan gitu ya iklannya. Dan juga pastinya harga Lemonilo dan juga harga super mie yang hijau ini harganya lebih tinggi kan, harganya di atas dari harga Indomie dan juga harga mie sedap kan, seperti itu. Nah, oke. Sampai sini ada yang tanya mungkin dari teman-teman, silakan. Dari Revina atau dari Farah, silakan kalau ada yang menanyakan. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya, sembari kalau ada pertanyaan, silakan saya diinterrupt saja. Oke, saya mau coba oke, sedikit dulu sini. Jadi ini bauran distribusi atau plus ini jadi saluran ini sorry. Jadi ini price mix itu terdiri dari distribusi channelnya, kemudian juga bagaimana memanage gudangnya gitu kan, pergudangan. Kemudian juga produk handlingnya bagaimana, logistiknya, kan juga mengenai inventaris di gudangnya, proses pemesanannya bagaimana, kan misalkan kalau
Misalkan kalau kalian sebagai konsumen, kalau kalian mau coba memesan produknya ini bagaimana gitu kan ya. Kalau misalkan ya kalau cuma sekedar beli aqua sih gampang, tapi kalau misalkan bagaimana kalau saya kalian mau beli produk misalnya seperti laptop gitu kan ya, yang harganya mungkin tinggi dan juga ya pasti kan juga hanya di tempat tertentu saja kan, nggak mungkin kalian beli laptop di warung sebelah kan, kalian pasti beli laptop di misalnya di BCP, atau mungkin nyarinya misalnya kemana ke ITC kan gitu ya, misalnya ke ITC Mangga 2, tempat lainnya, pusat-pusat penjualan barang-barang elektronik kan seperti itu. Ini kan pasti ya bagaimana proses pemesanannya gitu kan ya, atau mungkin atau mungkin kalian misalnya mungkin lewat online kan seperti itu kan. Nah, oke, saya mau coba jelasin ini ada tambahan dari saya, kita lihat untuk yang 3P yang sisanya karena di sini tidak dijelaskan. Oke, ini udah jelas ya tadi ya. Di sini kan kalau kalian lihat ini kan sebenarnya ini kan kayak marketing mix ini. Sebentar ya, ini saya sembari bikin apa. Oke, nanti bahan-bahannya akan saya share ke kalian. Oke, kita misalnya lihat di sini untuk di sebelah kiri. Jadi ini 4P itu juga kadang disebut juga dengan 4C. Jadi produk itu sebagai customer solutions. Jadi solusi bagi konsumen gitu kan ya, produknya itu. Price itu merupakan cost-nya, customer cost gitu kan. Kemudian promotion itu merupakan communication atau customer communication. Dan place ini sebagai convenience, jadi customer convenience. Maka 4P juga sering disebut dengan 4C gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini di sebelah kanan ini untuk apa namanya, untuk produk mix-nya, untuk marketing mix ini unsur-unsurnya. Sebentarnya saya pindahin dulu. Oke, produk itu misalnya produk ini produk mix ini terdiri dari misalnya ada produk variety, kualitasnya, desain, feature-feature seperti apa, namanya, packaging, ukuran gitu kan, service-nya. Ya kan, service after salah service-nya bagaimana, kemudian juga warranty-nya seperti apa. Misalkan kalian beli kalau kalian misalnya beli kendaraan roda 4 gitu kan, warranty seperti apa nih, terutama hanya untuk yang baru ya, misalnya 50.000 atau mungkin bahkan yang berani menawarkan 100.000 kilometer plus bisa sampai dengan 4 tahun kan seperti itu. Jadi di situ si produsen percaya bahwa dalam jangka waktu 4 tahun atau 100.000 kilometer gitu kan ya, ini kendaraannya itu masih tetap dalam kondisi prima gitu kan. Kalaupun juga ada pun juga misalnya manufacture defect atau apa namanya produk-produk yang mungkin itu spare part yang bermasalah tuh, tapi itu dapat diganti secara free kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah price. Price itu jadi bicara mengenai daftar harganya, kemudian diskon yang diberikan, kemudian juga mungkin ada allowance yang diberikan seperti apa, tambahan-tambahannya, kemudian juga mengenai periode pembayarannya, kemudian juga syarat-syarat pengajuan kredit seperti apa, itu bagian daripada price. Nah, kemudian kalau dari promosi itu udah jelas ya, jadi ini saya coba review aja. Jadi misalnya untuk yang sales promotion, kemudian juga ada promosi penjualannya, ada iklannya seperti apa, kemudian juga tenaga penjualannya, public relations, kemudian juga pemasaran direct marketing atau pemasaran langsung gitu kan. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai place, ya bicara mengenai ya channelnya, bagaimana jalur distribusinya supaya barang ini dapat tersalurkan kepada konsumen. Begitu semua juga coverage area-nya. Ini areanya itu di wilayah mana aja, misalkan apakah hanya wilayah Indonesia bagian barat saja, atau mungkin wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, mungkin bagian timurnya bagaimana, kan perlu diperhatikan gitu kan. Kemudian juga location-nya, kemudian juga mengenai inventory-nya, juga mengenai transportasinya seperti apa gitu kan. Jangan sampai nanti kalau misalkan kita mengirimkan produk atau produk kita ke wilayah Indonesia Timur, mungkin karena transportasinya itu misalnya menggunakan pesawat atau mungkin menggunakan kapal laut gitu ya, kapal laut kemudian disambung dengan pesawat, jadi harganya
jadi melambung tinggi gitu kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Oke, nanti kita bicara sebentar. Oke, ini kita bicara mengenai apa tadi ya? Udah jelaskan tadi kalau tadi ada 4P, product, price, promotion, place. Nah, kita bicara yang 3P yang terakhir yaitu mengenai people. People ya jadi karyawan kita, jadi karyawan perusahaan atau karyawan organisasi. Kemudian juga mitra kita siapa? Misalnya mitra organisasi siapa nih? Misalnya organisasi yang merupakan perusahaan manufacturer, misalnya seperti Unilever. Nah, ini pasti dia akan bermitra dengan pihak distributor gitu kan. Ya, siapa nih distributornya? Kemudian juga siapa nih misalnya apa namanya supplier-suppliernya. Itu merupakan people-nya di situ loh. Kemudian juga budayanya, culture-nya. Misalkan kalau culture perusahaan Unilever yang merupakan perusahaan multinasional, itu budaya kerjanya seperti apa, budaya organisasi seperti apa, kan itu yang diperhatikan. Kemudian juga cara mengenai orang-orang yang memberikan jasa untuk untuk jasa after sales service-nya di sini kan. Lalu yang P yang kelima P yang keenam adalah proses. Proses itu berarti ya terkait dengan pelayanan perusahaan ya kan. Kalau misalkan kalau misalkan kalian datang ke restoran gitu ya, kalian makan misalnya ke Solaria atau mungkin mana ke warung abnormal gitu ya. Ini kan pasti ada prosesnya kan. Bagi misalnya pertama ya kalian datang jadi sambut sama pelayannya, dipersilakan duduk, kemudian ditanya mau pesan apa gitu kan ya. Kalian tulis pesanannya, kemudian misalnya kalian pesan nasi goreng atau misalnya nasi goreng plus mie ayam gitu kan, sama misalnya minumannya es teh manis. Nah, itu kan apa namanya produknya ini perlu nasi ini kan perlu diolah dulu kan. Nah, dari nasi biasa, nasi putih diolah menjadi nasi goreng yang dicampur dengan telur, dicampur misalnya dengan bawang merah, dicampur dengan sambelnya. Itu merupakan bagian daripada prosesnya gitu loh. Nah, kemudian juga misalnya kalau tadi yang es teh, misalnya ya es teh berarti kan misalnya dia diambil dulu misalnya bubuk tehnya, kemudian dicampur air, kemudian ditambahkan dengan es balok gitu kan ya, ice cube gitu kan. Nah, kemudian sama ya tadi mie ayam juga sama kan, mie ayam ya mie-nya dulu ini dipanasin, kemudian dicampur dengan kuahnya, dicampur dengan baksonya. Nah, itu merupakan bagian daripada proses gitu loh. Nah, kemudian kalau physical evidence merupakan aset perusahaan gitu kan ya. Ya, mulai dari bangunannya, kantornya, kemudian fasilitas perusahaan seperti apa, kemudian desain interiornya gitu kan. Kalau misalkan kalian datang misalnya ke mana ke Astra Honda misalnya ke bengkel Honda gitu kan ya. Ya pasti itu kan kalian akan melihat oh ini loh, oh bengkelnya seperti ini. Terutama misalnya bengkel resmi ya, oh bengkel resmi seperti ini. Pasti bengkelnya kalian tahu oh kalau misalnya bentuknya misalnya depannya ada warna merah, ada warna putihnya, logo Honda. Oh ini pasti ini tempat servis motor Honda. Jadi ketahuan dilihat dari physical evidence ya gitu loh. Dilihat dari bentuk bangunannya, dilihat dari fasad bangunan bagian depannya kan gitu. Kemudian juga dari desain interior dalamnya, oh ini pasti ini seperti ini, pasti semuanya seragam gitu kan ya, sama gitu kan antara misalnya service center Honda yang resmi di Jakarta dengan yang di Bandung dengan yang di luar Pulau Jawa pasti akan sama bentuknya. Nah ini berarti itu merupakan physical evidence gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman, sok silakan dari Faras atau dari Revina, kalau bertanyakan monggo silakan. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, saya share screen. Kita kembali kepada tadi slide-nya. Oke, kenapa sih marketing mix ini penting gitu ya? Sebentar.
Oke, kita lihat kenapa sih marketing mix strategi ini penting. Yang pertama adalah supaya kita bisa menciptakan sinergi. Jadi bayaran pemasaran mulai dari produk, price, promotion, place, juga pas ada 3P yang terakhir, people, physical evidence, dan proses. Jadi kalau dikombinasikan dengan baik dan efektif, itu kan menciptakan koordinasi, memberikan kedudukan yang tepat untuk produk di mata konsumen. Jadi misalnya produknya sudah bagus, gitu kan ya, packagingnya bagus, gitu kan ya. Kemudian juga promosinya bagus, gitu kan ya. Kemudian juga harganya terjangkau, bahkan juga terkadang kasih diskon gitu kan. Tetapi sayangnya misalkan kalau ternyata distribusinya atau place-nya itu bermasalah, ya sayang banget, pasti konsumen akan kecewa kan. Ya kan, seperti itu. Kalau misalkan ternyata produknya sudah bagus tadi ya, kemudian promosi juga bagus, kemudian juga harganya terjangkau, kemudian juga produknya ada di mana-mana. Kemudian tetapi sayangnya misalkan kalau misalkan ternyata people-nya itu tidak mendukung gitu ya. Misalkan kalian datang ke restoran tapi misalnya kalau pelayannya jutek gitu kan. Padahal sebenarnya makanannya enak gitu kan. Pelayannya jutek, kemudian nunggunya lama gitu kan. Berarti prosesnya bermasalah kan gitu ya. People juga bermasalah ya, itu juga nggak akan bisa memberikan keuntungan yang maksimum bagi perusahaan atau organisasi kan gitu loh. Lalu yang kedua, kita bicara mengenai loyalitas dan juga merek atau brand gitu ya. Nah, strategi marketing mix ini berfokus pada kebutuhan dan juga kepuasan dari konsumen gitu kan. Pengelolaan bayaran pemasaran itu terutama produk harus secara efektif akan menghasilkan loyalitas dan juga brand awareness yang tinggi di mata konsumen. Jadi ya kalau kita bisa mengelola bauran pemasaran atau marketing mix ini, terutama untuk produknya itu secara efektif, dia kan memberikan loyalitas gitu, loyalitas yang tinggi dan juga brand awareness yang baik gitu bagi di mata konsumen. Nah, seperti ini yang perlu diperhatikan gitu kan. Lalu yang ketiga, manfaat yang ketiga ini adalah berfungsi untuk bisa mendekatkan pelanggan. Jadi hal-hal seperti misalnya tadi produk, harga, tempat itu ya itu diperhitungkan ya harus itu bisa memberikan harapan yang lebih baik kepada kepada pelanggan. Kemudian juga aspek promosi itu memberikan kepada pelanggan ini apa yang kita tawarkan ditawarkan oleh organisasi, dan sehingga bisa memposisikan produk itu dengan lebih baik dan juga terjalin hubungan yang baik antara konsumen dengan organisasi gitu kan ya. Lalu yang keempat ini integrasi yang tepat. Jadi perancangan strategi pemasaran 4P ini membutuhkan pemikiran yang kritis dan juga persepsi. Jika digabungkan dengan benar, ya produk itu akan menempatkan diri di ruangan yang unik di benak konsumen, seperti itu. Lalu panduan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat, jadi saling ketergantungan dan juga sifat menyeluruh antar elemen marketing mix menjadi panduan dalam pengambilan keputusan. Lalu juga volume penjualan yang tinggi, jadi hasil dari marketing mix ini ya itu merupakan kepuasan konsumen, customer satisfaction yang lebih tinggi, dan juga market share yang lebih besar gitu, dan juga diikuti dengan peningkatan penjualan produk gitu kan. Pastinya kalau kalau kepuasan konsumennya semakin tinggi ya pasti penjualan akan semakin besar, dan juga pangsa pasar market share akan lebih membesar lagi kan gitu ya. Bahkan kita bisa mengalahkan konsumen di industri yang sama kan, seperti itu. Oke, ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman, silakan. Silakan kalau ditanyakan. Davina, Faras, baru berdua doang ya, mana pada kemana nih? Masih pada tidur ya? Oke, next ini dia. Ya kita bicara tadi kan udah definisi, udah faktor internal dan eksternal dari marketing mix, elemen marketingnya mix juga. Kemudian pentingnya marketing mix bagi marketing mix bagi perusahaan sudah kita jelaskan. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai strategi produk gitu kan, atau produk strategi. Jadi ini
ada kaitannya juga dengan positioning dari produk gitu. Kalau kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, jadi dijelaskan apa namanya positioning. Jadi bagaimana kita bisa melakukan positioning gitu. Jadi positioning sebenarnya lebih kepada bagaimana kita bisa menempatkan produk kita tuh di benak konsumen kan gitu ya. Jadi dalam definisi tradisional ini kalau menurut Pak Hermawan Kertajaya, jadi positioning merupakan strategi untuk memenangi dan menguasai benak pelanggan melalui produk ataupun jasa yang kita tawarkan gitu kan. Tapi kalau menurut Pak Hermawan itu ada definisi yang lain. Jadi positioning itu sebagai the strategy to lead your customer credible. Jadi upaya untuk mengarahkan pelanggan kita itu secara kredibel. Nah, di sini Pak Hermawan menjelaskan bahwa positioning itu tidak lain adalah upaya kita untuk bisa membangun dan mendapatkan kepercayaan di mata pelanggan gitu kan ya. Jadi semakin kredibel perusahaan kita atau produk kita di mata pelanggan, maka semakin kuat produk ataupun jasa yang kita tawarkan kepada konsumen gitu kan ya. Nah, itu tentu menurut Bapak Hermawan, dan juga di sini juga dijelaskan bahwa kalau menurut Michael Porter, jadi positioning itu merupakan core dari strategi. Jadi kalau menurut Michael Porter, strategi itu adalah upaya untuk menghasilkan posisi yang unik dan valuable bagi pelanggan. Di dalam model yang dikembangkan ini, positioning di bawah Pak Hermawan ini, jadi positioning merupakan simpul dan titik awal perumusan strategi, gitu kan. Jadi posisinya merupakan acuan bagi penyusunan diferensiasi. Makanya jadi positioning itu merupakan landasan dalam membangun brand equity gitu loh. Ya, oke. Nah, kalau di sini, kalau menurut di sini, jadi ya tidak jelaskan, jadi menciptakan diferensiasi yang unik di benak konsumen. Jadi apa yang kita lakukan terhadap benaknya konsumen gitu. Tapi ini bukan hal yang kita lakukan terhadap produk. Produknya sudah bagus, produknya udah unik. Mungkin dari kemasannya tuh sudah unik, kemasannya lucu, gitu kan, kemasannya menarik, kemasan inovatif. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu di benak konsumen, ya susah. Ya maksudnya ya susah, produk kita akan laku kan gitu ya. Konsumen nggak akan kenal produk kita tuh seperti apa. Konsumen itu nggak akan kenal apa kelebihan produk kita kan gitu ya. Nah, tujuan dari strategi positioning itu ya untuk ini menempatkan merek produk itu ya sedemikian rupa sehingga produk tersebut terpisah atau dibedakan dari yang lain, dibedakan dengan pesaing-pesaingnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan sudah saya jelaskan, jadi seberapa uniknya produk kita, jadi itu yang harus bisa, itu yang coba dikenalkan kepada konsumen supaya brand kita tuh bisa menancap di benaknya konsumen kan gitu ya. Nah, kemudian beberapa strategi positioning, misalnya apa? Positioning berdasarkan harga atau kualitas. Ini dijelaskan, misalkan apa yang membedakan antara Lion Air dengan Garuda Indonesia kan gitu ya. Ya kan? Apa yang membedakan antara Garuda Indonesia dengan misalnya yang lain, dengan Citylink. Ya kan? Walaupun misalnya dalam satu perusahaan yang sama, dalam grup perusahaan yang sama kan gitu kan ya. Tapi apa sih membedakan antara Garuda Indonesia dengan Citylink? Misalkan kalau Garuda itu merupakan full service airlines, jadi ya harganya pasti tinggi, harganya mahal karena itu full service, ya kan. Jadi selama perjalanan ya kalian disediakan makanan, kalian dikasih makanan, mau minta apa dikasih gitu kan. Misalnya minta teh, minta kopi gitu kan, mungkin tehnya nambah, kopinya nambah, air putih, sok silakan gitu. Apalagi misalkan kalau perjalanan jauh gitu kan ya. Tapi kan berbeda, misalkan kalau misalnya kalau kalian menggunakan low cost carrier, misalnya low cost airlines, seperti Sriwijaya Air atau mungkin Lion Air, ya datang cuma duduk doang, that's it gitu. Tapi ya selama perjalanannya kalian nggak dapat apa-apa gitu kan. Kalaupun misalkan kalian haus mau minum atau mungkin lapar, ya bisa pesen tapi itu bayar kan gitu. Jadi itu di luar dari harga tiket yang diberikan gitu kan ya. Kemudian juga positioning berdasarkan aspek penggunaan. Nah, mungkin kalau misalkan kalau kalian lihat
apa namanya, misalkan kalau kalian lihat misalnya kalau lihat iklannya, atau mungkin di benak kalian, di benak teman-teman deh, kalau misalnya Lux itu sabun apa sih? Ya kan, kalau kalian terima mungkin bintang iklan siapa sih kalau sabun Lux itu? Misalnya pasti ya bintang iklan misalnya seperti siapa, zaman-zaman dulu misalnya ada apa, ada Ida Iyasha gitu kan, atau mungkin juga apa, ada kalau mungkin terakhirnya ada Dian Sastro gitu kan, Dian Sastro Wardoyo, atau mungkin Tamara Blazinski kan gitu ya. Jadi bintang-bintang iklan seperti, jadi kenapa? Karena Lux itu dipersepsikan atau diposisikan sebagai sabun kecantikan gitu kan ya. Tapi ini akan berbeda kalau misalkan kalau Lifebuoy merupakan kan sabun apa, sabun kesehatan, sabun kesehatan bagi keluarga. Jadi bintang iklannya apa? Bintang iklannya ya kalau situ ya digambarkan ya misalnya bapak, ibu dan misalnya dengan kedua anaknya kan seperti itu. Karena itu kenapa? Karena sabun Lifebuoy ini dipersepsikan sebagai sabun kesehatan untuk semua anggota keluarga kan seperti itu. Nah, ini mungkin juga sama juga misalkan kayak manfaat produk gitu ya, misalnya apa nih, misalkan kalau tadi Lux itu kan berarti lebih kepada sabun kecantikan, kalau misalnya Lifebuoy itu ditujukan misalnya apa, untuk sabun kesehatan seluruh anggota keluarga, kalau Dettol itu misalnya sabun anti kuman, misalnya bisa membunuh kuman yang lebih apa ya, dengan sangat cepat gitu kan ya, sehingga nyaris tidak ada kuman dalam di tubuh kita. Nah, kemudian jika misalkan kalau apa, kalau misalkan apa namanya, kalau berdasarkan kayak pesaing, jadi misalnya kalau kalian lihat misalnya antara Coca-Cola dengan Pepsi Cola gitu ya, saya kasih contoh misalnya Coca-Cola dipersepsikan sebagai the real thing, jadi ya jadi minuman cola yang benar-benar orisinal, yang aslinya, yang klasik gitu kan. Pokoknya kalau misalnya minuman selain dari Coca-Cola ya pasti ya udah pasti minuman colanya palsu gitu kan ya. Itu merupakan persepsi yang coba dibangun oleh Coca-Cola gitu kan. Tapi ini akan berbeda dibandingkan misalnya dengan Pepsi Cola. Pepsi Cola tuh ya dia sama sekali nggak pernah kehilangan akal gitu. Pepsi Cola itu iklannya apa? Dia bilang apa, Generation Next. Dia bilang ya berarti karena dia berusaha untuk mempersepsikan bahwa Coca-Cola itu ya untuk yang udah tua-tua gitu. Tapi kalau Pepsi Cola itu berarti minuman cola untuk generasi berikutnya, untuk generasi yang lebih muda. Nah, itu jadi seperti itu juga berdasarkan pesaing kan seperti itu. Nah, oke. Kemudian yang kedua, strategi repositioning produk. Jadi ya strategi untuk melakukan repositioning ulang suatu merek produk di pasar sasaran gitu kan. Jadi misalnya ya alasannya apa? Karena misalnya adanya pesaing yang masuk dengan positioning yang sama dengan produk perusahaan. Adanya apa, perubahan preferensi konsumen gitu kan ya. Kemudian juga adanya apa, niche baru yang lebih potensial. Mungkin juga terjadinya kesalahan positioning merek produk gitu kan ya. Contohnya apa? Misalkan kalau misalnya kita lihat di sini masih ada waktu, Bang, masih ada waktu. Oke. Misalnya positioning, misalnya kalau kalian pernah dengar itu yang namanya mungkin kalau kalian pernah dengar itu minuman yang namanya apa, Green Sand. Green Sand itu kan minuman beralkohol kan ya. Jadi walaupun sebenarnya
sebenarnya kandungan alkohol itu kecil banget, cuma 1%, tapi kan tetap ada kadar alkohol, dan ini yang merupakan kenapa makanya green saline itu gagal di pasar Indonesia, walaupun juga ada yang beli, tapi itu jauh di bawah ekspektasi dari pihak perusahaan gitu kan. Jadi seperti tahu kan bahwa di Indonesia itu kan ya kebanyakan kayak kita ini kan ya saya sebagai seorang muslim ya saya pasti sangat menghindari minuman yang mengandung alkohol, walaupun cuma 0,5% sekalipun juga itu saya nggak mau minum. Nah ini bagaimana kalau cuma bahkan 1%, atau bahkan yang lebih gitu kan, tetap ada kandungan alkohol. Nah ini kenapa makanya green saline ini gagal total pada saat itu masuk di pasar Indonesia. Kenapa? Karena adanya kandungan alkohol, walaupun kandungannya kecil. Ya orang nggak mau kan gitu ya. Sama aja misalkan kalau kalian yang sorry itu sih misalkan kalian mau mandi gitu ya, mau mandi, kalau udah siap embernya. Tapi sayangnya itu air yang ada di ember itu sudah tercampur misalnya dengan air comberan. Kira-kira kalian mau mandi nggak? Walaupun sebenarnya kecampuran mungkin cuma hanya beberapa tetes saja, wow, gitu kan. Kira-kira kalian masih mau mandi dengan menggunakan air yang sama, atau kalian akan ganti airnya? Maksudnya kalian buang air yang ada di ember, kalian bahkan kalau perlu menggunakan ember yang baru, ember lain, kalian isi air yang lain lagi yang tidak ada campuran air comberannya, kan seperti itu gitu loh. Dan makanya kenapa green saline pada saat itu gagal total masuk di pasar Indonesia, karena adanya kandungan alkohol. Jadi akhirnya dia berusaha untuk berusaha untuk melakukan repositioning, ya kan, karena ya dia mengatakan bahwa ya green saline ini bukan merupakan minuman yang beralkohol gitu loh. Gitu. Oke, next. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin juga beberapa, bayangkan misalkan satu lagi juga, misalkan bayangkan kalau ini pada saat krisis Indonesia di tahun 97 98, pada saat kerusuhan kerusuhan Mei tahun 98 itu ya kan, di mana ya perekonomian kita jeblok, perekonomian kita hancur, bahkan juga sampai terjadinya pergantian atau suksesi kepemimpinan dari almarhum Pak Harto kepada almarhum B.J. Habibie kan pada saat itu. Ya kan, itu benar-benar situasi kan chaos gitu. Bagaimana kita akhirnya bisa meyakinkan pada para investor, yuk invest di Indonesia, yuk. Sedangkan situasinya aja tidak menentu. Nah itu kan yang perlu akhirnya kita harus, pada saat itu para pejabat-pejabat juga harus bisa melakukan repositioning. Bagaimana caranya supaya orang yakin mau invest di Indonesia gitu kan. Nah, itu yang terjadi pada saat itu, kalau ya kan akhirnya ya rupiahnya anjlok, tapi secara pelan-pelan Indonesia bisa mata uang kita bisa baik lagi kan. Jadi itu ya misalnya mulai dari pariwisatanya ya kita bangun lagi, kemudian juga situasi kondusif dibuat kondusif dulu supaya orang mau berinvestasi dan mau datang ke Indonesia kan, seperti itu. Oke guys, ini kita break dulu ya teman-teman ya, kita break dulu, kita balik lagi tuh jam 9.50 ya. Oke ya guys, I'll see you around and don't go too far. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, untuk yang sesi kedua ini setelah tadi kita break sebentar. Ini saya share screen dulu. Oke, tadi itu sudah ngebahas mengenai sebelum itu mengenai strategi repositioning produk. Sekarang kita masuk kepada strategi produk baru.
Jadi produk baru ini merupakan produk yang sebelumnya belum pernah ada atau produk yang sudah ada dan disempurnakan dengan menggunakan atribut-atribut yang baru. Tujuannya apa? Tujuan supaya ya untuk bisa memenuhi kebutuhan yang baru dari konsumen, memperkuat reputasi brandnya, serta ya juga untuk meningkatkan daya saing merek produknya ini. Ya misalkan karena contohnya misalnya seperti apa mie instan itu kan seperti kayak Indomie itu kan memiliki beberapa beragam varian produk ya gitu kan. Kemudian juga ya di situ kita bisa melihat misalnya ya ada ayamnya ada mie goreng, apa Indomie goreng, Indomie misalnya kari ayam, Indomie rasa bakso, kemudian ada Indomie apa tadi Indomie dengan misalnya apa dengan rasa apa ya mie Aceh, nah seperti itu. Jadi itu merupakan pembagian supaya apa? Supaya konsumennya Indomie ini bisa merasa terpenuhi bahwa sudah banyaknya ragam rasa dari mie instannya gitu kan ya. Oke, kemudian juga bentuk dari strategi produk baru ini misalnya apa? Memodifikasi atau menyempurnakan produk-produk yang sudah ada, produk tiruan atau imitasi yang sama atau yang sama persis gitu kan. Kemudian atau mungkin juga produk yang benar-benar baru atau produk yang inovasi gitu kan ya. Ya misalkan seperti kayak kita lihat kayak misalnya seperti kayak kendaraan roda 4 itu kan kalau misalkan kalau kalian ngikutin misalnya dari kendaraan satu Toyota Kijang itu mulai dari Kijang yang Kijang super Kijang di tahun 92 gitu kan tahun 92 pas 90 92 kemudian berinovasi lagi menjadi misalnya apa yang Kijang Toyota original body yang misalnya yang tadi yang mungkin kalau Kijang super itu yang 4 pintu gitu kan ya sekarang jangan menjadi 5 pintu yang tadi salah kaca di baris kedua dan baris ketiga itu merupakan kaca geser. Nah kemudian menjadi kacanya di baris pertama dan kedua itu menjadi kaca yang bisa dibuka yang dengan menggunakan salah power window. Itu merupakan apa namanya inovasi jadi inovasi kemudian dari Kijang seperti itu di tahun 97 muncul namanya Kijang kapsul gitu kan Kijang kapsul juga dia ada ragam varian yang misalnya dengan kijang kapsul yang diesel atau kijang kapsul yang menggunakan mesin bensin ya itu kan ya itu merupakan inovasi gitu loh dan kemudian sampai di kijang kapsul itu sudah sampai mentok gitu ya di sekitar tahun 2003 kemudian tahun 2004 itu muncul yang namanya Kijang Innova nah seperti itu jadi itu berinovasi terus gitu loh. Nah, kemudian strategi desain produk itu merupakan strategi yang berhubungan dengan desain atau model produk yang jadi misalnya ya model desain atau desain standar, desain khusus atau customized design dan juga desain dan modifikasi gitu loh. Nah, jadi tujuan dari strategi desain ini ya tentunya untuk bisa memaksimumkan market share yang ada gitu kan ya. Dan juga meningkatkan meningkatkan laba dan juga meningkatkan penjualan. Jadi melalui perubahan model ya yang disesuaikan dengan keinginan pasar. Apalagi misalnya ya tadi yang modifikasi itu pasti harganya akan lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya dengan harga yang desain standar gitu kan. Kemudian juga strategi overlapping produk itu merupakan strategi pemasaran yang menghadirkan persaingan dengan merek perusahaan yang sudah ada di pasar. Jadi tujuannya apa? Untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani segmen pasar yang lain. Nah, jadi bentuknya ini jadi penggunaan merek yang berbeda dengan produk yang sama dengan kualitas yang sama. Jadi misalnya apa? Misalnya antara Aqua dengan Fit gitu. Kurang lebih gitu ya. Ya sebenarnya sama-sama produknya sama-sama air mineral, cuma satu dibuat lebih premium, satunya itu yang Aqua ini emang dikesankan sebagai produk premium, kemudian ada lagi misalnya yang Fitnya ini yang harganya di bawah Aqua yang sebagai second brandnya kan gitu ya. Nah, kemudian strategi lingkup produk ini merupakan strategi yang berhubungan dengan jumlah lini produk dan banyak item yang ada dalam setiap produk lainnya. Jadi misalnya apa strategi yang misalnya strategi produk tunggal untuk mencapai skala ekonomis dan spesialisasi dengan melayani satu segmen pasar. Strategi multi produk bertujuan untuk menjaga agar supaya selalu ada produk yang eksis di pasar. Strategi sistem of products meningkatkan ketergantungan konsumen terhadap produk gitu kan ya.
Kemudian strategi eliminasi produk. Strategi eliminasi produk adalah strategi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau bisnis dengan memangkas atau melakukan treatment khusus terhadap produk lain tertentu. Jadi bentuk dari strategi eliminasi produk ini adalah apa? Harvesting. Jadi strategi menaikkan harga atau menurunkan biaya secara drastis. Simplicity jadi strategi untuk dengan melakukan penyederhanaan lini produk. Total line divestment strategy. Jadi strategi ini untuk melepaskan lini produk secara keseluruhan, menghentikan sama sekali keseluruhan aktivitas produk. Gitu. Nah, kemudian kalau strategi diversifikasi produk, jadi ini strategi untuk mengembangkan produk atau pasar yang baru, untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, peningkatan penjualan, peningkatan profitabilitas, dan fleksibilitas produk. Nah, bentuk dari strategi diversifikasi produk ini itu adalah apa? Diversifikasi konsentris, di mana perusahaan akan membuat produk baru yang masih memiliki hubungan dengan produk perusahaan yang sudah eksis di pasar. Diversifikasi horizontal, di mana perusahaan itu akan membuat produk baru yang tidak ada hubungannya dengan produk yang sudah ada. Kemudian diversifikasi konglomerasi, itu pada saat perusahaan membuat produk yang sama sekali tidak berhubungan dengan produk yang sudah ada, dan menyasar segmen yang juga berbeda sama sekali. Jadi merupakan konglomerat. Jadi ya mungkin tadinya core bisnis itu misalnya di bidang di bidang media cetak, di media gitu ya. Terus tiba-tiba misalnya dia masuk kepada bisnis properti. Ya, itu kan misalnya properti misalnya perhotelan. Ini yang dilakukan oleh grupnya Kompas gitu kan ya. Kemudian diversifikasi horizontal, perusahaan itu akan membuat produk baru yang tidak ada hubungannya dengan produk yang sudah ada. Nah, kemudian juga misalnya diversifikasi konsentris, jadi perusahaan yang membuat produk baru yang masih memiliki hubungan dengan perusahaan yang sudah eksis di perusahaan, jadi hubungan produk yang sudah ada, jadi masih ada hubungannya. Dia tetap fokus di industri yang sama, gitu kan ya. Gitu. Oke, next. Strategi harga atau pricing strategi. Jadi ini strategi harga itu bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap penjualan dan juga bahkan keuntungan bagi organisasi atau perusahaan. Jadi penetapan strategi harga yang optimal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor misalnya seperti overhead cost, kemudian juga kompetitor, kemudian juga ada supplier yang terlibat, kemudian ketersediaan barang pengganti, jadi substitute product, konsumen serta product positioning. Jadi ini strategi harga yang meliputi beragam, diantaranya misalnya cost plus markup, competitive pricing, price skimming, penetration pricing, dan juga loss leader. Kita langsung persatu ya. Jadi yang pertama ini cost plus markup. Jadi strategi cost plus markup ini strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menambah percentage tertentu di atas harganya. Tujuannya apa? Tujuan untuk menentukan harga jual. Kemudian penambahan ini dapat berupa biaya misalnya biaya material langsung atau mungkin biaya overhead hingga biaya tenaga kerja. Persentase pertambahan atau markup ini akan diambil sebagai laba. Ya misalkan gini, kalau misalkan kalian ini misalnya jual barang misalnya sifatnya hardware gitu ya. Misalkan harganya itu kalian beli dari kalian beli dari supplier atau mungkin kalian beli dari sole distributornya, dari distributornya itu misalnya harganya laptop misalnya harga 3 juta. Nah, mungkin kalian tambahkan misalnya harganya menjadi 4,5 juta misalnya dengan tambahan misalnya service gitu kan ya, service misalnya dengan misalnya service, kemudian juga dengan adanya misalnya backup unit gitu ya. Jadi selain dari service kalian berikan juga backup unit, misalkan kalau terjadi sesuatu ya jadi kalian akan memberikan backup unitnya, jadi si usernya ini tetap bisa bekerja walaupun mungkin backup unit ini menggunakan brand yang berbeda atau bukan juga bahkan spesifikasinya berbeda, tetapi yang penting ya si konsumen ini masih tetap bisa bekerja menggunakan laptop. Nah, itu seperti itu gitu. Jadi ada penambahan, ada markup-nya. Markup itu itu merupakan sebagai laba di mana itu ditambahkan ada biaya-biaya jasanya, biayanya kan. Ya kan nggak mungkin salah laptop baru ya misalnya terjadi masalah ya kan nggak mungkin setiap hari terjadi masalah kan gitu. Oke, kemudian kalau untuk competitive pricing, jadi ini strategi competitive pricing penetapan harga, di mana perusahaan menggunakan harga pesaing ataupun harga rata-rata industri sebagai benchmark untuk menetapkan harga. Jadi
perusahaan itu harus bisa menetapkan harus tahu dulu nih harga rata-rata industri itu berapa. Misalkan kalau kayak mie instan itu kalau satu bungkusnya itu itu harganya berapa kan gitu ya. Misalnya harga 2.500, harga mungkin ada lagi yang lain misalnya kalau misalnya yang merek itu misalnya 2.200. Kemudian barang-barang yang mungkin yang biasanya mungkin harga sekitar 2.000. Nah, ini mau ngambil di angka berapa, ngambil di angka berapanya di atas harga rata-rata industri atau di bawah atau mungkin kurang lebih bermain di harga rata-rata industri kan seperti itu. Makanya kenapa misalnya kalau Indomie Indofood itu mengeluarkan Indomie goreng karena dia mencoba untuk keluar dari situ itu memberikan sesuatu yang lebih, misalnya apa dengan porsi yang lebih banyak gitu kan. Mungkin dia juga melihat bahwa orang misalnya kalau makan Indomie goreng kok bisa mesennya langsung 2 bungkus, kenapa nggak saya bikin misalnya kemasan jumbo, dan juga pastinya kan juga harganya pasti akan bisa lebih tinggi dibandingkan harga-harga yang lain, dan dia bisa bermain di situ gitu loh. Ya kan? Oke, next. Strategi price skimming. Apa itu price skimming? Oke. Jadi ini strategi penetapan harga di mana kita tuh bisa menjual produk di harga tinggi pada awalnya, kemudian secara berangsur-angsur, secara perlahan harganya akan kita kurangin gitu loh. Tujuannya apa? Tujuan supaya kita bisa menghasilkan laba dengan cepat sebelum adanya kompetitor yang masuk ke pasar dan mulai bermain di harga gitu loh. Oleh yang keempat, strategi penetration pricing. Jadi ini strategi penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga yang rendah di awalnya dan kemudian secara perlahan harganya ini dinaikin gitu loh. Tujuannya apa? Supaya ini perusahaan bisa melakukan penetrasi produknya dan juga mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin dan secepat mungkin gitu ya. Kemudian yang kelima, strategi loss leader itu adalah strategi di mana perusahaan menetapkan harga jual di bawah biaya rata-rata dan berani menanggung kerugian. Ini bayangkan, jadi dia memberikan harga jual itu di bawah harga rata-rata dan berani menanggung kerugian. Tujuannya apa? Tujuan supaya untuk mengeluarkan para pesaing dari pasar. Jadi untuk mendepak para kompetitor keluar dari pasar, dan setelah dia kuat di situ, setelah kompetitor keluar dari pasar, dia bermain di situ. Tapi memang dengan catatan bahwa perusahaan ini harus memiliki nafas yang panjang. Dalam artian apa? Harus memiliki modal yang kuat supaya apa? Supaya dia bisa menanggung kerugian di awal gitu loh. Setelah dia berani menanggung kerugian di awal, kemudian secara perlahan-lahan itu kerugian akan mulai ditutupi dari apa setelah dia bisa memonopoli persaingan di pasar gitu kan ya. Nah, kemudian yang keenam, strategi loss leader itu adalah strategi di mana perusahaan menetapkan harga jual di bawah rata-rata dan menanggung kerugian. Tadi ini udah ya, sorry. Oke, next, strategi tempat atau place strategi. Jadi tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam bisnis perusahaan, ya kan? Pasti dong. Ya kan, jangan sampai nanti misalkan kalau kalian itu jualan atau kalian buka usaha gitu, apalagi misalnya ya restoran atau mungkin mungkin jenis jasa lainnya, tetapi di tempat yang sepi, misalnya di tempat yang memang jarang orang lalu lalang di situ mungkin gitu kan, ya nggak ada orang yang tahu kan gitu loh. Ya ini plus ini juga merupakan segala kegiatan penyaluran produk berupa berupa barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen, ya kan. Tujuannya apa? Supaya produk yang kalian miliki atau produk ataupun jasa yang kalian tawarkan pada konsumen mudah dicari oleh konsumen, mudah didapatkan oleh konsumen. Itu kan intinya. Nah, ini bentuk strateginya memilih tempat atau lokasi yang strategis dekat dengan kegiatan industri atau perkantoran, tempat yang sering menjadi lokasi kunjungan dari konsumen. Misalnya apa? Misalnya berada di pinggir jalan besar, berada di pinggir jalan raya, misalnya kalau kalian mau bikin warung makan, ya pasti akan mencari tempat yang misalnya dekat dengan area perkantoran, supaya kalau karyawan keluar pada saat istirahat atau mungkin pagi pada saat mungkin baru datang gitu ya,
mereka bisa langsung menggapai tempat kalian gitu, datang ke tempat kalian dengan mudah kan gitu ya. Atau mungkin juga bisa menggunakan website gitu kan untuk menjangkau lebih luas konsumen. Ya, dalam ini misalnya kalian ya bekerja sama misalnya dengan apa, dengan ojek online kan gitu ya kan, dengan GrabFood, dengan GoFood, atau mungkin dengan Shopee Food, gitu. Supaya apa? Supaya kalian bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Jadi mungkin target kalian yang tadi yang mungkin hanya sekedar karyawan kantor gitu kan, di hari-hari Senin sampai Jumat, tapi bayangkan misalkan kalau di hari-hari libur Sabtu Minggu kan pasti sepi, atau bahkan mungkin di hari libur panjang gitu ya kan pasti ya sepi kan, karena apa? Karena ya target kalian hanya kepada konsumen yang karyawan kantoran gitu. Tapi bayangkan kalau kalian juga mencoba menggapai apa namanya yang apa, mencoba menggandeng tadi misalnya apa ojek online gitu kan ya diharapkan juga kalian bisa mendapatkan konsumen yang berada di luar dari karyawan kantor tadi, misalnya ya di wilayah apa, dengan apa misalnya mungkin ya walaupun juga misalnya kalau konsumen kantor mungkin yang agak jauh gitu ya kan, atau mungkin juga apa misalnya konsumen yang apa pribadi ataupun konsumen yang tinggal di daerah perumahan-perumahan sekitar gitu kan, juga bisa seperti itu gitu loh. Nah, ini kalian tuh harus bisa melakukan optimalisasi saluran distribusi sehingga konsumen itu akan lebih mudah menjangkau produk ataupun jasa yang kalian tawarkan gitu kan ya. Ataupun juga ya supaya apa, supaya kalian juga bisa mendapatkan profit yang lebih baik lagi kan gitu. Ya bayangkan kalau misalkan kalau di hari Sabtu Minggu, misalnya libur itu dari hari Sabtu, Minggu, Senin, berarti kan ya selama 3 hari ini ya istilahnya ya warung warung makan tempat kalian itu usaha ya akan sepi. Kalaupun juga ada mungkin juga nggak banyak yang datang gitu kan, paling cuma 1-2 orang gitu kan yang di pagi hari, mungkin siangnya juga mungkin beberapa mungkin karyawan yang lagi overtime gitu kan di hari Sabtu, tapi mungkin dari Minggu Seninnya akan jauh lebih sepi lagi kan gitu ya. Jadi kita harus bisa melakukan optimalisasi, kira-kira gue mesti ngapain lagi nih gitu loh. Nah seperti itu gitu kan. Oke, kemudian strategi promosi atau press strategi. Jadi strategi promosi ini adalah merupakan kegiatan perusahaan untuk bisa mendorong penjualan dengan mengarahkan komunikasi yang meyakinkan kepada para pembeli, kepada calon konsumen gitu kan ya. Strategi promosi ini merupakan rencana untuk penggunaan yang optimal dari elemen-elemen promosi. Misalnya ada mulai dari advertising, periklanan, hubungan masyarakat, gitu, penjualan secara pribadi, kemudian juga promosi penjualan kan seperti itu gitu loh. Jadi strategi promosi ini meliputi beragam hal ya, mulai dari strategi promosi periklanan, strategi promosi penjualan, jadi direct marketing gitu kan ya, humas atau PR, public relations, kemudian juga publikasi, kemudian juga promosi penjualan pribadi atau misalnya apa personal selling gitu kan ya, yang seperti dilakukan misalnya apa oleh para agen asuransi gitu kan ya, mereka menghubungi langsung ke nomor WhatsApp kalian, dan mungkin kalian bingung nih dapat nomor dari siapa nih orang gitu nih, nanti tiba-tiba nawarin asuransi, tiba-tiba nawarin produk tertentu kan seperti itu gitu. Oke, strategi promosi periklanan itu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan media tertentu yang berbentuk komunikasi impersonal, bersifat satu arah, serta menggunakan jasa yang berbayar. Ya contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya menggunakan apa media placement di media cetak gitu ya, placement di media cetak gitu kan ya, atau juga placement di media elektronik, itu semua sifatnya one way kan gitu ya. Atau ya seperti itu. Atau mungkin juga salah kalau radio mungkin masih bisa two way gitu kan, bisa. Tapi misalkan kalau ya one way misalnya ya di media cetak misalnya di koran atau di majalah, yang sebenarnya sudah mulai berkurang gitu, sudah mulai banyak yang ditinggalkan gitu kan oleh para prinsipal ataupun para agensi, ataupun juga misalnya ya media TV kan gitu ya. Atau mungkin juga misalnya dengan memasang spanduk atau mungkin umbul-umbul di pinggir jalan, yang which is pasti akan kita bayar. Pertama pasti ya kita bayar ongkos cetaknya, biaya pasang spanduknya di pinggir jalan, plus juga dengan biaya pajaknya gitu kan ya. Misalnya kita mau pasang berapa, misalnya selama sebulan, kalaupun jika sebulan ini ya ganti-ganti ya nggak masalah, tapi selama ya yang penting dia membayar pajak untuk reklame selama sebulan kan seperti itu gitu.
Nah, tujuan dari strategi ini apa? Jadi supaya untuk membangun kesadaran atau awareness terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen mengenai produk ataupun jasa yang ditawarkan, membujuk konsumen untuk membeli satu atau menggunakan produk ataupun jasa. Kemudian membedakan antara dirinya perusahaan ini dengan perusahaan yang lain. Jadi apa yang membedakan keunikan apa sih dari produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ini dibandingkan perusahaan yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian strategi promosi penjualan, ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan arus barang ataupun jasa dari produsen sampai kepada sampai pada konsumen akhirnya. Tujuannya itu kan supaya meningkatkan permintaan, kemudian juga meningkatkan kinerja perusahaan, mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling, ya seperti itu. Nah, ini bentuk strateginya seperti apa? Ada customer promotion, mendorong pelanggan untuk bisa membeli, trade promotion, gitu kan ya, mendorong pedagang grosir, pengecer, gitu kan ya, untuk memperdagangkan barang itu, ya, gitu kan. Kemudian ya sales force promotion, memotivasi armada penjual, gitu kan ya. Business promotion memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk yang baru, dan juga menjual yang lebih banyak kepada pelanggan yang sudah existing customers gitu kan. Kemudian strategi promosi pemasaran langsung. Jadi perusahaan ini menjual produknya langsung kepada konsumen tanpa menggunakan perantara. Jadi dari prinsipal langsung kepada konsumen, tidak melewati distributor, tidak melewati agen gitu kan. Baik, misalkan kalau misalnya kan dari prinsipal ke distributor, dari distributor besar ke distributor kecil, atau mungkin dari distributor kecil baru nanti ke agen, atau mungkin dari distributor kecil langsung bisa ke konsumen, kan seperti itu. Nah, bentuk strateginya apa? Sebenarnya seperti direct mail, mail order, direct response, direct selling, telemarketing atau digital marketing, dan juga website, kan seperti itu. Ini merupakan bagian dari promosi pemasaran langsung. Nah, ini strategi PR dan juga strategi publicity. Jadi ini yaitu titik beratnya pada apa? Pada penciptaan hubungan relationship dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Kemudian juga bentuk strateginya apa? Misalnya press relation, kemudian juga corporate communication, lobbying, kemudian juga strategi publisitas ini merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk untuk membentuk citra produk dan juga citra perusahaan. Jadi lebih kepada image, baik itu produk image-nya ataupun corporate image-nya, kan gitu ya. Ya kan, jangan sampai nanti corporate image-nya itu jelek, akhirnya mempengaruhi brand image yang sudah bagus gitu kan. Jadi kedua-duanya harus bisa dijaga gitu kan ya. Apalagi misalkan kalau misalnya ternyata perusahaannya sudah go public ya, sudah TBK kan. Apalagi misalkan kalau ada isu-isu yang negatif ya, atau mungkin image atau produk image atau corporate image-nya ini terganggu, ya pastinya harga sahamnya juga pasti akan terpengaruh atau terkoreksi secara negatif gitu kan. Nah, ini publikasi ini juga memberikan informasi lebih banyak dan lebih terperinci mengenai keunggulan dan juga image dari produk. Jadi apa keunggulan dari produknya apa saja, kemudian juga menjelaskan mengenai image-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Itu dari saya untuk sesi kedua ini. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan, monggo bisa tanyakan lewat Japri atau di grup juga boleh. Dan juga jangan lupa untuk tugas yang saya berikan, tugas mandiri yang saya berikan kepada teman-teman itu, supaya kalau sudah selesai dikumpulkan itu ke email saya ya, di email saya di nanti email saya di irwin.ins@bsi.ac.id. nanti akan saya jelaskan, saya akan share di grup ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi di minggu depan di jam dan hari yang sama. Tetap jaga kesehatan dan tetap optimis teman-teman semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.